Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Valencia Ratu Gunarta dengan NPM 014. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review saya dari artikel Harnessing Green Dynamic Capability for Sustainable Tourism Performance, The Mediating Role of Green Service Innovation in Bali's Tour and Travel SMEs. Nah, untuk pembahasannya, saya akan membahas identitas artikel, ringkasan atau summary, metode penelitian yang digunakan, tujuan utama atau hasil penelitian, korelasi dengan mata kuliah studi kelayakan, critical review, dan juga insight dan rekomendasi dari mahasiswa. Oke, untuk yang pertama, judul dari artikel yang saya ambil adalah Harnessing Green Dynamic Capabilities for Sustainable Tourism Performance, The Mediating Role of Green Service Innovation in Bali Tour and Travel SEMEs, yang ditulis oleh Elizabeth Prabowo, Bandur, dan juga Rini Setiawati. Artikel ini diterbitkan dalam jurnal Tourism and Hospitality atau yang biasa dikenal dengan MDPI. Artikel ini tersedia di volume 6 nomor 3 dan diterbitkan tahun 2025. Untuk link sudah tertera. Baik, selanjutnya untuk ringkasan dari artikel ini. Secara keseluruhan, artikel ini berusaha menjelaskan bagaimana kemampuan hijau atau green dynamic capabilities yang dimiliki oleh usaha travel di Bali dapat mendorong inovasi layanan yang lebih ramah lingkungan dan pada akhirnya meningkatkan kinerja bisnis mereka. Penelitian ini dilakukan pada 387 usaha tour and travel yang tersebar di Bali, sehingga hasilnya cukup menggambarkan kondisi nyata sektor ini di daerah wisata, terutama di Indonesia. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin kuatnya tuntutan untuk menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan. Banyak usaha wisata yang dituntut agar tidak hanya berpikir soal keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak ekologis dan sosial. Nah, maka dari itu, penulis ingin melihat apakah kapabilitas hijau di dalam organisasi seperti kemampuan mengembangkan produk hijau, kemampuan manajerial berbasis lingkungan, dan juga strategi berkelanjutan benar-benar berdampak pada inovasi layanan dan kinerja usaha. Ruang lingkup penelitian ini sendiri berada pada sektor usaha kecil dan menengah atau SEMEs, Tour and Travel yang beroperasi di Bali. Bali sendiri dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan destinasi wisata internasional yang menghadapi tekanan besar akibat tingginya aktivitas pariwisata, seperti permasalahan sampah, degradasi lingkungan, serta tuntutan wisatawan terhadap pelayanan yang lebih berkelanjutan. Penelitian ini menempatkan isu keberlanjutan sebagai konteks utama, dengan mempertimbangkan bagaimana pelaku usaha dapat bertahan dan tetap kompetitif melalui penerapan strategi hijau dalam pengelolaan usahanya. Tema utama dari artikel ini mencakup 3 variabel penting, yaitu Green Dynamic Capabilities, Green Service Innovation, dan juga Business Performance. Green Dynamic Capabilities mencerminkan kemampuan strategi perusahaan dalam mengelola dan menyesuaikan diri dengan isu lingkungan. Green Service Innovation mengacu pada inovasi layanan yang ramah lingkungan, baik dalam bentuk produk, proses, maupun cara pelayanan kepada wisatawan. Sementara itu, Business Performance menggambarkan kinerja dari usaha dari aspek finansial dan pasar, seperti peningkatan pendapatan, daya saing, dan juga kepuasan pelanggan. Baik, selanjutnya masuk pada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hubungan kasual antar variabel secara empiris. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran yang terukur mengenai pengaruh kapabilitas hijau dan inovasi layanan terhadap kinerja usaha pariwisata. Pengumpulan data dilakukan melalui survei menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada pelaku usaha tour and travel di Bali. Dari total 416 kuesioner yang disebarkan, sebanyak 387 responden dinyatakan valid dan dapat dianalisis lebih lanjut. Responden penelitian ini sebagian besar merupakan pemilik atau manajer usaha
sehingga dianggap memahami kondisi internal perusahaan. Selanjutnya, data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik Structural Equation Modeling atau SEM dengan bantuan perangkat lunak AMOS. Analisis dimulai dengan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen melalui Confirmatory Factor Analysis atau CFA, dilanjutkan dengan pengujian model struktural untuk melihat hubungan antar variabel serta peran mediasi Green Service Innovation. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menguji model penelitian secara komprehensif dan juga mendalam. Nah, selanjutnya keterkaitan dengan materi mata kuliah studi kelayakan akan saya bagi dalam 3 poin. Yang pertama, analisis dampak. Artikel ini berkontribusi penting terhadap analisis dampak dalam studi kelayakan pariwisata. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan inovasi layanan hijau mampu memberikan dampak positif terhadap lingkungan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperbaiki citra destinasi. Analisis dampak ini juga membantu dalam menilai kelayakan suatu usaha atau destinasi wisata dari aspek lingkungan, sosial, dan juga ekonomi secara bersamaan. Poin kedua yaitu SWOT, stakeholder, investasi, tata ruang, kelayakan lingkungan atau sosial. Dalam konteks analisis SWOT, kapabilitas hijau dapat diposisikan sebagai kekuatan utama destinasi. Sementara keterbatasan sumber daya usaha kecil menjadi kelemahan yang perlu diatasi. Tren wisata berkelanjutan menjadi peluang besar, sedangkan tekanan regulasi dan persaingan global menjadi ancaman. Artikel ini juga menyoroti pentingnya peran stakeholder, termasuk pemerintah, pelaku usaha, masyarakat lokal, dan juga wisatawan dalam mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan. Dari sisi investasi, penelitian ini membuktikan bahwa investasi pada kapabilitas hijau layak secara finansial. Selain itu, inovasi layanan hijau juga mendukung penerapan tata ruang dan kelayakan lingkungan serta sosial destinasi. Nah, poin terakhir, model atau alat analisis yang bisa diterapkan. Model analisis yang digunakan dalam artikel ini sendiri yaitu SEM dapat diterapkan dalam studi kelayakan untuk mengevaluasi hubungan antara berbagai faktor pengembangan destinasi. Selain itu, kerangka teori resource-based view dan dynamic capabilities dapat digunakan sebagai dasar dalam menilai kesiapan internal suatu destinasi atau usaha wisata dalam menghadapi persaingan dan tuntutan berkelanjutan. Selanjutnya, untuk tujuan utama atau hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Green Dynamic Capabilities memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Green Service Innovation. Hal ini berarti bahwa usaha tour and travel yang memiliki kemampuan hijau yang baik cenderung lebih inovatif dan menciptakan layanan ramah lingkungan. Selain itu, Green Dynamic Capabilities juga terbukti memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap business performance. Temuan ini menegaskan bahwa kapabilitas hijau tidak hanya penting dari sisi lingkungan, tetapi juga layak secara ekonomi dan bisnis. Nah, masuk pembahasan terakhir, yaitu insight dan rekomendasi dari mahasiswa. Dari penelitian ini, ada beberapa yang dapat diambil sebagai pembelajaran atau rekomendasi. Yang pertama, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan wisata berbasis investasi hijau. Contohnya, paket wisata rendah emisi, penggunaan kendaraan listrik untuk transportasi wisatawan, atau pengembangan tur edukasi lingkungan. Yang kedua, pelaku usaha perlu membangun kemampuan internal terkait sustainability, bukan hanya mengikuti tren, tetapi benar-benar menjadikannya bagian dari strategi jangka panjang. Selanjutnya, penelitian lanjutan dapat dilakukan di destinasi lain, seperti Labuan Bajo, Mandalika, atau Danau Toba untuk membandingkan bagaimana kapabilitas hijau bekerja dalam konteks yang berbeda. Yang terakhir, pemerintah dapat memperkuat program pelatihan, insentif, dan sertifikasi hijau, karena faktor-faktor tersebut dapat mempercepat transformasi industri. Baik, demikian dari presentasi saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.